Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini bisa lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu. Salawat bersimpulkan salam tidak pernah lupa dan bosan kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini nanti menjadi sebab untuk kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ramadan adalah momentum kebaikan yang datang satu tahun sekali. Oleh karenanya tentu tidak layak apabila momentum emas ini berlalu begitu saja. Rasulullah SAW sendiri senantiasa mengingatkan para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan, di mana beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dibuka seluas-luasnya pintu-pintu surga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilai kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia telah merugi. Momentum Ramadan ini Allah jadikan sebagai bulan di mana Allah melipat gandakan setiap pahala dari kebaikan yang kita kerjakan. Dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, Allah lipat gandakan pahalanya semuanya. Layaknya seperti pusat-pusat perbelanjaan yang memberikan diskon besar-besaran. Namun semuanya itu hanya berlangsung dalam hari-hari tertentu saja. Dalam surat Al-Baqarah 184 kita temukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayyaman ma'dudat." Artinya kesempatan emas ini hanya dalam hitungan hari tertentu saja. Oleh karena kita sebagai muslim tentunya ingin memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dan salah satu caranya adalah dengan kita mengetahui apa hikmah dari Ramadan yang kita jalani ini. Tanpa kita menyadari, memahami dari hikmah Ramadan yang kita lakukan, maka amaliyah Ramadan kita akan menjadi sebuah rutinitas biasa saja. Dan selepas dari Ramadan kita akan kembali menjadi pribadi yang biasa. Atau justru kita akan menjadikan nanti Syawal itu sebagai momentum untuk kita berbalas dendam setelah kita 1 bulan menahan haus dan lapar. Dengan harapan memahami kita hikmah yang ada di balik Ramadan ini, maka kita menginginkan la'allakum tattaqun, gelar takwa itu dapat kita raih. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hikmah yang ada dalam bulan Ramadan, 3 diantaranya akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hikmah yang pertama dari momentum Ramadan ini adalah Ramadan sebagai bulan keikhlasan. Ibadah puasa menjadi ibadah yang paling efektif untuk melatih keikhlasan seseorang. Di mana ketika seseorang sedang berpuasa, maka hanya dia dan Allah sajalah yang tahu sesungguhnya dia sedang berpuasa. Berbeda tentunya dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat yang dapat dilihat, diketahui oleh orang lain, bersedekah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun khusus untuk puasa, hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Maka sebenarnya sangat mudah bagi kita apabila kita ingin mengelabuhi orang lain dengan berpura-pura puasa, dengan berpura-pura menahan haus dan lapar. Namun sekali lagi tidak pernah terbesit dalam benak kita untuk menjalani puasa dengan modus seperti itu. Inilah hikmah keikhlasan yang tertinggi yang kita dapatkan dari pelajaran bulan Ramadan ini. Di mana kita akan senantiasa berusaha untuk menjalankan setiap ketaatan, setiap ibadah itu semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya ingin mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan Ramadan kita juga diajarkan untuk senantiasa menjaga diri, bahwasanya kita tidak ingin puasa Ramadan yang kita kerjakan ini nanti menjadi kotor atau menjadi rusak pahala ibadahnya. Hikmah yang kedua dari Ramadan ini adalah Ramadan bulan keistiqomahan.
ketika kita memasuki bulan Ramadan, pastinya kita akan senantiasa meningkatkan amal ibadah kita. Dari pagi hingga pagi kembali, kita bangun lebih awal untuk bersantap sahur. Kemudian kita menahan haus dan lapar berpuasa seharian penuh. Kita mengisi malam-malamnya dengan berqiyamul lail dan bertadarus Al-Quran. Artinya, hikmah Ramadan mengajarkan kita untuk mampu istiqomah senantiasa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila hikmah yang kedua ini dapat kita resapi, dapat kita ambil dan kita lestarikan di bulan selanjutnya pasca Ramadan nanti, maka insya Allah setiap amal ibadah yang kita kerjakan akan terasa ringan. Kita tidak lagi merasakan bahwasanya ibadah itu sebagai suatu beban, atau kita mengerjakan ibadah itu sebagai sekedar untuk melepaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi, dengan kita sudah senantiasa istiqomah, maka insya Allah setiap amalan-amalan ibadah yang kita lakukan akan terasa ringan, dan kita akan merasa senang dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, karena itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hikmah dari Ramadan ini adalah Ramadan Syahrul Ihsan. Rasulullah ketika ditanya ma huwal ihsan, maka beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Maka ihsan yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana kita bisa mengisi beribadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Dalam artian, kita akan senantiasa menjaga, berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan. Karena kita tidak ingin nilai Ramadan, nilai puasa yang kita kerjakan itu menjadi ternoda atau terkotori karena kemaksiatan yang kita kerjakan tadi. Maka dalam konteks ihsan ini, kita akan senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita, sehingga setiap ketaatan yang kita laksanakan itu karena Allah, dan setiap kemaksiatan yang kita tinggalkan itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga pernah mengingatkan bahwasanya ada golongan yang merugi ketika dia menjalankan ibadah puasa. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang beribadah berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Ini semuanya terjadi karena syahrul ihsan, hikmah ihsan itu tidak dia resapi. Dia tidak menjalankan puasa dengan kehati-hatian, tetapi dia berpuasa, maksiatnya juga tetap berjalan. Dia berpuasa, tapi dia juga tetap melakukan kezaliman kepada orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah kaum muslimin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah-hikmah Ramadan yang kita harapkan, tentunya masih banyak lagi hikmah dari bulan suci Ramadan yang belum kami sampaikan. Namun, mari kita memulai dari niat kita yang tulus, yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lanjutkan dengan tekad yang kuat untuk senantiasa mengisi hari-hari Ramadan kita ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah, dan juga kita ingin nilai Ramadan itu juga lestari berlangsung di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan.